Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prototype dengan pendekatan design thinking yang berjudul Inovasi untuk Bisnis UMKM Bakso Podomoro. Pengertian design thinking. Design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia untuk inovasi yang mengintegrasikan kebutuhan orang, kemungkinan teknologi, dan juga persyaratan untuk keberhasilan bisnis. Ini adalah metodologi yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan juga menemukan solusi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga diinginkan oleh pengguna. Design thinking sangat relevan untuk mengatasi tantangan bisnis yang kompleks seperti yang dihadapi oleh Bakso Podomoro ini. Di sini membahas tentang empatis atau memahami pengguna, ide atau mencetuskan ide, define atau mendefinisikan masalah, prototype atau membangun prototype, dan juga tes untuk menguji prototype ini. Yang pertama ada empathize atau memahami pengguna. Pelanggan sangat menyukai cita rasa bakso Podomoro dari berbagai usia. Kebutuhan dan keinginan pelanggan juga terpenuhi dengan makanannya yang sangat sehat, kemudahan akses, dan juga memperhatikan kebersihan lokasi dan juga layanan yang ramah. Tetapi, tantangan dalam internal juga sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan, seperti manajemen keuangan yang masih tradisional, keterbatasan modal dan SDM-nya, lalu kurangnya pemanfaatan teknologi, dan juga persaingan yang sangat ketat di industri bisnis. Yang selanjutnya adalah mencetuskan ide. Nah, yang pertama itu adalah peningkatan produk dan kualitas. Nah, si bakso Podomoro ini peningkatan itu untuk sekarang ya perkembangannya itu sangat berkembang gitu. Karena varian baksonya itu mereka dibuat secara langsung di rumah. Terus untuk standarisasi resep dan rasanya itu teksturnya itu mereka itu sangat konsisten gitu. Terus itu juga meningkatkan kebersihan dan sanitasi mereka. Dan selanjutnya ada strategi pemasaran dan digitalisasi. Nah, mereka juga sudah menggunakan media sosial untuk promosi ya, seperti di Instagram, Facebook, dan bahkan bakso Podomoro ini bisa dipesan melalui Shopee Food dan juga Gojek. Terus mereka itu di setiap bulannya juga suka mengadakan program loyalitas dan referral. Jadi di mana misalnya suka ada ketentuan minimal kita mengajak 5 teman gitu ya, minimal kita mengajak 5 teman dan kita bisa mendapatkan diskon hingga 100%. Dan selanjutnya ada peningkatan administrasi dan keuangan. Jadi mereka itu memisahkan antara uang pribadi dan juga uang usahanya. Gunanya agar bisa melihat gitu ya pendapatannya berapa dan segimana gitu. Terus mereka juga masih menggunakan pembukuan secara manual, dan biasanya juga mereka sudah upgrade ke aplikasi seperti Excel dan yang lain-lain. Tapi mereka itu jadi membuat double penulisan atau pencatatan itu. Yang pertama mereka suka membukukan dulu di manual secara tulis gitu, dan nanti biasanya per bulan baru mereka input menggunakan aplikasi si Excel ini. Terus dan usaha mereka juga sudah mempunyai legalitas usaha seperti NIB dan halal juga. Terus yang terakhir ada sumber daya manusia dan manajemen operasionalnya. Terus mungkin untuk saat ini ya Bakso Podomoro itu membutuhkan karyawan untuk bisa melayani pelanggan itu menggunakan alat digital ya, supaya tidak ketinggalan zaman gitu. Terus si karyawan-karyawannya juga bisa berpartisipasi dalam acara kuliner bazar ya, misalnya yang sering diadakan di Cisaat, di alun-alun Cisaat. Gunanya itu agar Bakso Podomoro itu
dapat lebih dikenal gitu. Entah mungkin sekarang dikenal cuma di daerah tersebut seperti Cisaat, Cibatu, bahkan Sukabumi misalnya. Dan insya Allah misalnya kalau untuk mengikuti bajar-bajar di luar nanti bisa dikenal secara luas lagi, luar kota bahkan mendunia. Lalu untuk define atau mendefinisikan masalah utama bakso Podomoro yaitu bagaimana bakso Podomoro dapat meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pendapatan dengan tetap meningkatkan kualitas dan cita rasa di tengah persaingan ketat dan perubahan perilaku konsumen yang mengutamakan kesehatan, kepraktisan dalam pengalaman digital, serta mengatasi keterbatasan internal seperti SDM, modal, dan pengelolaan keuangan tradisional. Selanjutnya untuk prototype, yang pertama ada inovatifnya bakso sehat rendah lemak di mana menggunakan daging sapi pilihan dengan kadar lemak rendah dan bumbu alami, menawarkan bakso telur dan bakso urat sebagai opsi menu. Yang kedua ada di digitalisasi, dengan kehadiran di platform online bisa membuat promosi khusus dan mempromosikannya testimoni pelanggan dari mulut ke mulut. Yang ketiga ada loyalitas pelanggan dengan membawa teman baru mendapatkan diskon sampai dengan 10% setiap pembelian berikutnya. Adapun prototipe standar kebersihan dan pelayanan. Semua karyawan menggunakan pakaian bersih, penutup kepala, dan sarung tangan. Pelatihan rutin untuk karyawan mengenai pelayanan yang ramah dan cepat. Adapun keuangannya menggunakan aplikasi buka warung atau Excel untuk mencatat semua transaksi. Akan memudahkan memisahkan keuangan pribadi dan usahanya. Selanjutnya, tes menguji prototipe. Yang pertama, uji coba internal. Karyawan dan pemilik mencoba pencatatan keuangan baru, mengatur pesanan digital. Yang kedua, survei pelanggan, menawarkan sampel bakso varian baru kepada beberapa pelanggan setia. Yang ketiga, wawancara mendalam, wawancara dengan beberapa pelanggan agar dapat masukan kualitatif. Dan yang keempat, umpan balik, dengan memperlihatkan kualitas rasa dari varian baru, kemudahan platform digital, dan tingkat kepuasan terhadap layanan dan kebersihan. Terakhir, kesimpulan dari hasil prototipe bakso Podomoro digital dan sehat adalah bahwa dengan menerapkan strategi yang berfokus pada inovasi produk, bakso sehat dan varian baru bakso frozen, digitalisasi pemasaran, optimalisasi media sosial dan platform pesan antar, peningkatan kualitas pelayanan dan kebersihan, serta pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur, bakso Podomoro memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Prototipe ini juga menekankan pentingnya pengujian berdasarkan umpan balik dari penggunaan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar efektif dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Sekian dari hasil diskusi kami mengenai prototipe ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.